Regulasi apa? Regulasi yang dibikin orang-orang tai itu. Bang, asal lu tahu, mereka ngasih lu piagam, medali, lencana supaya lu ngerasa bener. Bukan karena lu berada di pihak yang bener. Terserah. Selama lu masih jalanin perintah. Tapi kalau lu masih jadi bagian dari kami, lu ikut. Tapi kalau enggak, gua harap surat pengunduran diri lu udah ada besok pagi di meja gua. Ya, jumpa lagi di Jenggotan. Sang Ratu golek setan. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. Jadi, mari kita berbagi cerita. Biar kayak beneran. Biar kayak beneran ya. Ini padahal yang habis baca ceritanya saya loh. Saya sudah takut baca cerita yang dikirimkan oleh salah satu teman kita. Makanya itu. Saya penasaran nih. Bener. Dan sebetulnya agak merinding, tapi minum dulu kali, boleh kali? Boleh kali ya. Cerita ini dikirimkan oleh salah satu kawan yang usianya itu jauh lebih tua dari saya. Kira-kira ya jarak 20 tahun lah. 20 tahunan ya. Berarti om ya. Ya, karena ini kejadiannya di tahun 90-an. Tahun 90-an. Kalau kita tahu bahwa biasanya cerita misteri itu kalau ada kaitannya sama kerusuhan, selalu kejadiannya itu pasca kerusuhan. Nah, ini bagaimana jika kejadian mistis itu pada saat kerusuhan? So, saya akan baca ceritanya. Here we go. Jadi, cerita ini terjadi pada kerusuhan tahun 98. Ingat kan pasti kan? Ingat. Nah, di tahun 98 itu, bagi teman-teman yang belum tahu, itu adalah sebuah kerusuhan yang dipicu oleh krisis ekonomi yang pertama. Yang kedua, kemarahan mahasiswa untuk menuntut pemimpin saat itu segera turun dari jabatannya. Dan juga kejadian itu menyimpan sekali memori-memori kelam. Salah satunya adalah banyaknya pemerkosaan, pembunuhan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beretnis Tionghoa. Itu spill dikit mengenai kerusuhan 98. Jadi dikisahkan Anto, seorang penjaga toko elektronik di sebuah mall elektronik lah di Jakarta Timur. Oke. Anto bekerja di situ kira-kira ya baru 6 bulan. Setengah tahun lah ya. Baru setengah tahun. Dan itu yang punya toko kebetulan namanya Koh Wijaya. Koh Wijaya. Jadi kebayang ya kehidupan seorang penjaga toko dan pemiliknya ketika mereka mengoperasikan toko elektronik tersebut. Sebetulnya krisis ini tuh sudah tercium oleh Koh Wijaya selaku bisnismen. Tapi Koh Wijaya memutuskan untuk tetap berjualan, untuk tetap berniaga dengan barang-barang elektroniknya. Bahkan Koh Wijaya itu sudah punya stok ponsel pada saat itu yang tahun depan bakal rilis. Karena kita tahu tahun 98 belum ada ponsel. Jadi Koh Wijaya kulaan gitu bahasanya. Ponsel masih jadi barang yang langka dan masih mahal juga. Nah, di tahun 98 bukan cuma langka, belum rilis. Tapi Koh Wijaya sudah nyetok untuk dirilis tahun depan. Ya, betul sekali. Nah, sudah tercium aroma-aroma akan terjadi krisis moneter gitu kan. Lalu tibalah di awal bulan Mei. Di awal bulan Mei itu mahasiswa tuh udah pada demo tuh. Mahasiswa udah pada demo. Dan juga Koh Wijaya ini walaupun tokonya itu ada di pinggiran Jakarta, tapi sudah mendengar ada sebagian besar pertokoan di Jakarta, di pusat Jakarta yang sudah dijarah. Mulai ada penjarahan. Sudah mulai ada penjarahan. Dan
Koh Wijaya serta Anto itu panik lah mereka. Karena apa? Karena jelas Koh Wijaya adalah orang etnis Tionghoa yang pasti tokonya cepat atau lambat bakal dijarah. Sedangkan kalau tokonya dijarah, Anto tidak ada pekerjaan berarti. Oh iya. Oke. Ada kemungkinan bakal kena Yes. PHK. Nah, begitu. Nah, singkat cerita, Koh Wijaya ini mulai menyusun strategi. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan barang-barangnya. Oke. Si Anto juga sudah dikasih tahu nih sama Koh Wijaya kalau misalnya ini ada krisis ekonomi, terus toko-toko milik Cina juga dijarahin. Akhirnya apa? Dengan berat hati, Koh Wijaya harus mem-PHK Anto. Sebelum kejadian tuh. Cepat atau lambat pasti karena pasti dijarah kan. Nah, si Anto dikasih pesangon ya. Si Anto gimana ya? Ya kondisinya sudah seperti ini gitu kan. Nah, si Anto menawarkan bantuan tuh sama Koh Wijaya untuk menyelamatkan barang-barangnya. Dengan solusi seperti ini. Koh, gimana kalau Koh kan punya mobil. Gimana kalau barang-barangnya semua yang kita bisa kita angkut ke rumahnya Koh Wijaya. Ide yang bagus dong. Ya. Nah, beberapa detik setelah Anto bilang gitu, ada telepon masuk dari tetangganya Koh Wijaya. Jadi rumahnya Koh Wijaya itu emang di Jakarta Pusat, bro. Dapat telepon kalau di hari itu rumahnya Koh Wijaya udah habis dibakar massa. Wah. Makin bingung dong. Makin mencekam pastinya. Makin mencekam, kondisinya panik gitu kan. Untung anak-anaknya Koh Wijaya ini pada sekolah di luar negeri dan istrinya Cik Leni itu ada di toko itu kebetulan di hari itu. Oh, enggak di rumah? Tidak di rumah. Jadi tidak ada korban jiwa lah di rumahnya. Cuman rumahnya udah habis kebakar. Terus ini barang-barang toko gimana nih? Nggak bisa disimpan di mana-mana selain di toko kan? Akhirnya dengan hati atau dengan jiwa yang menjadi mode nekat, Koh Wijaya bilang gini ke Anto, udah Tok, kamu pulang aja. Biarkan saya sama tantemu di sini. Awalnya si Anto menahan gitu, maksudnya janganlah biar saya temenin aja. Terus nggak tega. Terus Koh Wijaya bilang, ini toko punya saya, ini toko warisan orang tua saya, biarkan saya yang menjaga tanpa adanya korban jiwa satupun. Karena Koh Wijaya nggak mau nih kalau si Anto jadi korban. Jadi korban juga. Pada saat penjara tuh di kiosnya atau tokonya Koh Wijaya ini. Akhirnya si Anto pulang lah. Si Anto pulang, tidak ada pekerjaan dan 2 hari berselang dari kejadian itu, Anto mendapat kabar kalau tokonya Koh Wijaya sudah dijarah. Terus Anto mikir gimana kondisinya Koh Wijaya sama Cik Leni. Pokoknya ada kekhawatiran dan juga si Anto ini berpikiran bahwasannya, nih habis ini gue kerja apa ya? Oh iya. Kondisi ekonomi belum stabil kan berarti masih nyari kerjaan gak semudah itu dong. Iya, masih chaos. Mau mau ngandelin duit pesangon juga nggak akan bertahan selamanya kan. Terus akhirnya si Anto inget kalau misalnya Koh Wijaya itu masih ada stok ponsel yang tahun depan bakal rilis. Oh iya. Si Anto mikir nih kalau dijual sebelum rilis pasti mahalnya gila-gilaan. Akhirnya si Anto berpikiran untuk menjarah tokonya Koh Wijaya. Kenapa si Anto mikir ngejarah tokonya Koh Wijaya dengan mengambil HP-nya itu atau ponselnya? Karena jelas barang-barang yang di etalase pasti udah dijarahin dong. Udah ludes dulu. Nah, sedangkan ponsel itu adanya di gudang. Nah, gudangnya itu, pintu gudangnya bro, ada di balik rak TV di toko bagian paling belakang. Jadi rak TV itu kalau raknya kita geser itu ada pintu rahasia. Oh iya. Jadi cuman si Anto sama Koh Wijaya sama Cik Leni yang tahu.
tempat pintu itu. Akhirnya apa? Di tengah malam Anto itu jalan dia dari rumahnya menuju tokonya Kowijaya. Tengah malam banget. Anto jalan pelan-pelan. Walaupun rumahnya Anto sama tokonya agak jauh, cuman jalannya pelan-pelan karena apa? Takut ketahuan militer. Oh iya. Iya kan? Operasi di mana-mana. Operasi di mana-mana Iya. kan. Jalan pelan-pelan. Di depan ada truk militer, sembunyi dulu dia. Begitu kondisinya aman, jalan lagi. Gitu kan? Sampai akhirnya si Anto nemu mobil militer yang kebetulan itu nggak ada yang jaga. Terus si Anto demi itu kan buat jaga-jaga dirinya kan, dia ngeliat senapan, terus diambil senapannya dari mobil militer itu. Diambil lah. Nah habis diambil, jalan lagi sampai toko. Alhasil dia sampai toko. Ketika si Anto nyampe toko, kondisi toko sudah amat sangat mencekam. Jadi asal Anda tahu bro, tokonya Kowijaya itu jadi nggak cuma satu toko doang. Jadi kayak mall elektronik yang dimana ada toko-toko lain juga. Oh iya. Ya kan? Di depan atau di koridor mall itu udah banyak sekali, kira-kira belasan mayat yang tergeletak di situ. Lu bayangin aja, ada mayat bergeletakan di koridor mall itu dengan listrik yang masih nyala. Oh iya. Jelas banget dong. Iya. Di sini mayat, situ mayat, banyak banget pokoknya. Tapi namanya orang butuh duit, namanya orang butuh ngejarah. Rasa takut itu dilawan sama Anto, ya kan? Dilawan sama Anto. Akhirnya Anto masuklah ke tokonya Kowijaya. Bener dong, barang-barangnya Kowijaya udah habis, nggak ada satupun yang tersisa. Tapi tujuan Anto bukan ngejarah barang yang di etalase. Tujuan Anto adalah ngejarah ponsel yang ada di gudang. Gudang penyimpanan. Menuju ke belakang toko, rak TV yang udah kosong itu digeser sama si Anto. Si Anto masih pegang kuncinya, dibuka, cerek, masuk dia. Kondisi gudang itu, ya kalau Anda kebayang, itu kalau pintunya ditutup bro, kondisi dalamnya itu bener-bener gelap. Bukan cuma gelap, tapi it's totally black out gitu. Oh iya. Jadi nggak ada cahaya sama sekali. Iya. Satu-satunya cahaya yang bisa masuk adalah cahaya yang masuk dari selah bawah pintunya. Oh iya. Pintu gudang itu. Iya. Ya kan? Anto masuk. Anto nggak mau nih nyalain lampu gudangnya. Karena apa? Karena takut nanti kalau ada siapa-siapa di luar. Gudang itu tuh yang tadinya gelap terus nyala gitu kan. Takut apa ya? Takut memancing perhatian lah begitu. Takut memancing perhatian, akhirnya ditutup nggak dinyalain. Dibawalah senter, disorotin tuh di area ruangan mana gitu kan, nyari ponselnya di mana sambil bawa senter kan. Tiba-tiba dari luar gudang yang which is itu di koridornya mall itu, ada suara derap kaki tuh kayak banyak banget. Truk gitu. Kira-kira puluhan orang lah. Truk gitu. Nggak lama setelah itu terdengar suara teriakan dari luar. Cari yang masih hidup. Wah. Si Anto panik dong. Dia matiin senternya. Terus dia menuju ke pintu gudangnya. Terus si Anto ngintip dari bawah. Itu apa sih gitu kan? Diintip di bawah. Si Anto ngelihat itu ada kayak kaki orang tuh kayak banyak banget. Tapi pakai sepatu. It's like sepatu militer. Tapi Anto nggak ngerti nih maksudnya itu siapa, cuman bisa ngeliat kakinya doang. Nah tiba-tiba pada saat si Anto ngintip itu ada puluhan kaki tuh di depannya. Tiba-tiba ada satu kaki yang menuju ke arah pintu gudang itu. Jalan dia
Makin panik si Anto, apalagi si Anto lupa ngunci pintu gudang. Iya kan? Iya. Sebetulnya si Anto tuh bisa aja ketika orang yang ngedeket langsung ngunci bisa. Cuman kalau ngunci kan suaranya kedengeran. Ceklek. Pasti curiga dong. Curiga, Iya kan? mancing perhatian. Mancing perhatian. Si orang itu tuh jalan ke arah pintu gudang terus berhenti. Tepat di depan pintu gudang itu. Terus Anto nggak bisa ngunci kan. Akhirnya Anto memutuskan untuk menyenderkan punggungnya ke pintu itu. Biar kesannya kayak terkunci. Padahal enggak, itu karena ditahan punggungnya si Anto aja. Ya, intinya menahan pintu lah ya. Ditahan pintu, begini ditahan pintu dia. Nah, memang pada saat ditahan, orang itu tuh berusaha ngebuka pintunya. Oh iya. Dan gak bisa memang. Gak bisa, terus dilepasin handle-nya. Rencana si Anto akan tetap bersandar di pintu itu sampai orang itu keluar. Sialnya, orang itu nggak segera pergi, ya kan? Tapi malah ngobrol sama temennya. Yang kebetulan temennya tuh nyamperin. Sehingga Anto mendengar obrolan antar mereka berdua. Lantai 1 aman, bersih, bagus. Makin cepat kita gerak, situasinya juga bakal makin aman. Lu ngerasa nggak bang, kalau cara ini cuman bakal datengin konflik baru? Sejak kapan lu kepikiran lawan perintah? Bang, asal lu tahu, dari pertama gue dilantik sampai detik ini, gue selalu jalanin perintah, apalagi perintah lu. Gue cuman ngerasa kalau cara yang kita lakukan ini nggak bener. Tahu apa lo soal bener salah? Bang, kita emang nggak akan pernah tahu apa itu kebenaran. Tapi seenggaknya nurani kita bisa bicara. Keren. Seenggaknya kebenaran kita jelas. Atas dasar apa? Selama kita masih di jalur regulasi, kita masih benar. Regulasi apa? Regulasi yang dibikin orang-orang tai itu. Bang, asal lu tahu, mereka ngasih lu piagam, medali, lencana supaya lu ngerasa bener. Bukan karena lu berada di pihak yang benar. Terserah. Selama lu masih jalanin perintah. Tapi kalau lu masih jadi bagian dari kami, lu ikut. Tapi kalau enggak, gua harap surat pengunduran diri lu udah ada besok pagi di meja gua. Aku gak ngerti apa yang sedang diobrolkan mereka. Cuman si Anto denger aja nih obrolan mereka kan. Oke, gak lama kemudian dua orang itu pergi. Pergi cabut tuh. Nah, pada saat orang itu cabut, secara mengejutkan, tepat di sebelah kiri Anto, ada yang manggil, Anto. Anto kaget dong. Refleks Anto nyalain senter, disorot ke arah kiri, dan tepat nyorotnya itu ke muka orang. Dan itu ternyata Cik Leni. Tepat dari tadi, tepat di samping kirinya. Kaget kan, dikira siapa, ternyata Cik Leni. Tapi tetap aja bro, nakutin. Bayangin aja, ruangan gudang yang black out, ya kan? Tiba-tiba ada nyorotin senter Anda hanya di muka orang. Kebayang ya, tetap nyaramin seperti apa ya. Jadi cuman kelihatan mukanya doang nih. Cik, maaf Cik, saya cuman ingin mastiin kondisi Kohwijaya gimana dan sebagainya. Cik Leni mendadak nangis. Terus dia nyeritain apa yang terjadi sama Kohwijaya ke Anto. Jadi Cik Leni cerita kalau Kohwijaya itu udah dibunuh sama penjara. Dan sekarang tinggal Cik Leni sendiri yang sekarang lagi berlindung di gudang itu. Makanya Cik Leni itu dari tadi ada di situ. Yang dimana sebetulnya alasan Anto itu pengen ngerti kondisinya Kohwijaya itu bohong banget ya. Dia pengen ngejarah kan. Akhirnya mereka berdua ngobrol. Ya si Anto juga nyeritain kondisi ekonominya dia bagaimana. Terus dia akhirnya nyeritain maksud sebenarnya datang ke toko itu apa. Akhirnya Cik Leni mengizinkan untuk
ngambil ponselnya. Mengizinkan lah Ya. ambil ponselnya. Tapi sayangnya si Anto lupa nih atau bingung dia tempat nyimpen stok-stok ponsel itu di mana. Akhirnya Cik Yeni bantuin ngambil ponselnya karena Cik Yeni tahu tepatnya. Cik Leni Ya. tahu tempat ponsel itu. Dicari sama Cik Leni, terus akhirnya Cik Leni bilang ke Anto, "Tok, tolong nyalain lampu," dia bilang. Yaudah akhirnya si Anto nyalain lampu. Tapi begitu si Anto nyalain lampu, ini merinding bro. Begitu si Anto nyalain lampu, seketika itu Anto tidak bisa berkata-kata. Anto terkencing di tempat karena yang dia ajak ngobrol dari tadi itu adalah Cik Leni yang bentuknya cuman kepala doang. Badannya nggak ada. Tapi Cik Leninya tuh kayak masih nyari-nyari HP-nya gitu loh. Iya. Ini kok Wijaya nyimpen di mana lagi? Sedangkan si Anto sudah tahu kalau wujud Cik Leni itu cuman kepala doang. Akhirnya si Antoni takut, bener-bener takut karena dia kalau keluar takutnya di luar masih ada militer, ada orang-orang itu ya kan. Kalau dia bertahan di situ, dia bertahan sama hantu itu. Akhirnya si Anto memutuskan untuk menembak kepala itu karena dia bawa senapan kan tadi. Ditembak senapannya, dar, tembus. And finally, Anto pingsan di tempat. Dan itulah cerita yang dialami oleh Anto. Gimana ya endingnya? Apa nggak disamperin? Nggak ada suara tembakan memancing perhatian dari luar? Harusnya sih memancing perhatian ya, karena si Anto juga tolol juga sih, dia main tembak-tembakan. Ya, nggak bisa mikir, udah ketakutan sekali kan. Iya, benar. Aku tuh bener-bener nggak ngerti kejadian selanjutnya kayak apa karena memang ceritanya tuh berhenti sampai situ bro. Nah, aku juga nggak tahu dua orang itu yang ada di depan pintu gudang itu siapa, terus mereka lagi ngobrolin apa. Yang penting dua orang itu saling marah-marah aja, yang penting itu kan. Ya, 98 saya masih umur 3 bro. Saya masih umur 3 tuh. Gimana tuh? Saya umur berapa? Umur 2 bro. Aduh, umur 2. Oke, itulah tadi teman-teman cerita dari Anto. Dan ini adalah temen juga bro. Walaupun usianya itu di atas saya 20 tahun, tapi pengalaman hidupnya berhasil membuat saya juga, pas pertama kali saya juga pipis dikit sih bro. Soalnya ya sangat menakutkan. Ya udah, kalau teman-teman semuanya yang pengen mengutarakan kisah mistisnya seperti yang dilakukan oleh Mas Anto ini, silakan kirimkan cerita Anda ke alamat email kami di hello@akadkreatifcorp.asia. Karena cerita mistis jangan disimpan dalam hati, takutnya nyerang psikologi gitu. Benar.